Kota Malang yang terletak di dataran tinggi menjadi salah satu daerah yang rawan akan terjadinya bencana, terutama saat musim penghujan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa curah hujan yang terjadi beberapa hari terakhir, yang mengakibatkan terjadinya longsor di beberapa wilayah di Kota Malang. Menyikapi kondisi tersebut, BPBD Kota Malang melakukan aksi gerakan tangguh bencana dengan apel siaga dan simulasi bencana. Kota Malang sebagai salah satu daerah yang rawan akan terjadinya bencana, terutama saat musim penghujan tiba jika dilihat dari aspek geografis, klimatologis, dan demografis. Terlebih Kota Malang yang terletak di dataran tinggi dengan aliran sungai berantas yang dapat menjadi potensi besar sumber bencana seperti longsor dan banjir. Menyikapi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang atau BPBD Kota Malang melakukan apel siaga sekaligus simulasi bencana yang diikuti oleh TNI, Polri, Satuan SKPD, dan relawan. Apel tersebut dipimpin oleh Sekda Kota Malang Erik Setio Santoso. Dalam arahannya, Sekda Kota Malang berharap melalui apel siaga dan simulasi ini dapat mempersiapkan personil yang nantinya tanggap terhadap bencana, mengingat saat ini sudah memasuki musim penghujan sehingga Kota Malang rawan terjadi tanah longsor, banjir, dan pohon tumbang. Sekda juga berharap agar relawan nantinya yang disiagakan ini melakukan mitigasi sehingga dapat mengantisipasi bencana yang akan terjadi. Sementara dalam apel ini juga dilakukan penanganan bencana. Simulasi tersebut tergambar kekacauan yang terjadi saat terjadi bencana, mulai dari pohon tumbang, banjir, hingga rumah terbakar. Petugas yang dibantu relawan dengan cepat melakukan penanganan bencana yang terjadi. Untuk mempersiapkan diri di fase perubahan iklim ataupun di fase-fase yang seperti biasanya di dalam setiap tahunnya fase yang cukup ekstrim. Makanya ada namanya bencana hidrometeorologi. Dalam menyikapi bencana-bencana ini, bencana-bencana yang karakternya itu khas yang selalu sering kita hadapi di wilayah Kota Malang. Di sini BPBD menjadi koordinator supaya semua jajaran perangkat daerah, instansi termasuk relawan itu merefresh kesiapsiagaannya. Karena seperti kita ketahui bersama, menuju akhir tahun sampai dengan awal tahun nanti, dengan cuaca yang ekstrim, dengan curah hujan yang tinggi, disinilah nanti bencana-bencana tersebut akan kita hadapi. Seperti misalnya banjir, tanah longsor, pohon tumbang, kebakaran, seperti itu. Karenanya lah dikoordinir oleh BPBD, semua instansi. Kalau di perangkat daerah itu ada LH, ada Dishub, ada Satpol PP, ada Dinkes dengan PSC-nya. Semua perangkat daerah yang mempunyai unit reaksi cepat itu disiagakan, termasuk pula dari jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, dan beberapa rumah sakit, termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah relawan. Ada banyak sekali relawan-relawan di Kota Malang itu yang mempersembahkan tenaganya, mempersembahkan waktunya, mempersembahkan skillnya untuk bisa membantu dalam penanganan kegawat daruratan seperti ini. Mulai dari ambulan, mulai dari relawan, mulai dari forum-forum terkait dengan komunikasi-komunikasi seperti RAPI, ORARI, dan seterusnya. Termasuk pula yang tidak kalah pentingnya juga organisasi-organisasi remaja dan kepemudaan seperti Pramuka. Gitu. Kepala BPBD Kota Malang, Prayitno, mengatakan bahwa upaya apel siaga sekaligus simulasi ini sebagai bentuk kesiapan menghadapi musim penghujan yang berpotensi menimbulkan bencana di Kota Malang. Terlebih dalam beberapa hari terakhir, BPBD mencatat lebih dari 10 kejadian longsor melanda Kota Malang. Kepala BPBD Kota Malang menambahkan bahwa untuk peralatan, BPBD sudah mempunyai fasilitas peralatan yang sangat mendukung. Sementara untuk mitigasi bencana hingga saat ini terus dilakukan oleh semua elemen masyarakat, dan yang perlu dilakukan antisipasi adalah bencana banjir, longsor, dan pohon tumbang. BPBD juga terus meningkatkan sinergitas dengan instansi-instansi terkait agar ketika terjadi bencana bisa ditangani dengan cepat. Saya berterima kasih kepada pimpinan, kepada Pak Sekda. Alokasi kami untuk menyiapkan peralatan ini relatif terus sering bertambah. Termasuk salah satunya ada penambahan beberapa peralatan, ada censo, ada perahu karet yang khusus untuk di sungai.
Sementara bantuan dari provinsi juga sudah mengalir. Dari provinsi juga sudah ada perahu LCR yang khusus untuk di 2 karet yang depan itu hanya khusus untuk di permukaan landai seperti sungai, seperti di danau. Sedangkan perahu yang barusan pengadaan ini adalah perahu yang untuk dispesifikasinya untuk arung jeram. Jadi kalau misalnya masuk wilayah perbatuan yang sempit, ini masih bisa fleksibel. Dan sekarang lagi di unboxing. Jadi secara umum peralatan kami mulai yang di BPD sampai di tingkat kecamatan ini siap semuanya. Mitigasi saat ini terus dilakukan oleh komponen masyarakat sampai kepala wilayah. Pak Camat sampai hari ini ada yang ikut kerja bakti mitigasi. Karena seperti wilayah Klojen, seperti Bareng itu kan setiap hujan, ini kan pasti terjadi kebanjiran. Dan sementara rilis BMKG, La Nina yang akan datang ini curah hujan akan naik 20-40%. Jadi tentu perlu perhatian khusus bagi kami BPBD, termasuk pejabat kewilayahan Pak Camat dan Pak Lurah. Sehingga di momen ini kami ajak bersama untuk mempersiapkan diri secara fisik, peralatan maupun forecasting kejadian di tempat. Dan di akhir November ini sedang kami siapkan juga peta rawan risiko bencana. Sehingga setiap Pak Camat, Pak Lurah punya peta rawan bencana. Jadi wilayah saya pasti RW ini, RT sekian ini pasti banjir. Dengan data itu, Pak Camat tentunya sudah menyusun dan Pak Lurah sudah menyusun jalur evakuasi, titik kumpul, rencana tempat pengungsian. Ini sudah terukur sehingga rumah di peta risiko bencana yang rumah yang pasti kena musibah, utamanya di hidrometeorologi, ini bisa terpetakan di RT sekian rumah, RT sekian rumah, sehingga di kewilayahan sudah punya peta untuk logistiknya kebutuhannya berapa, kemudian tempat pengungsiannya di mana, berarti sudah dipetakan semuanya. Simon Alfredo melaporkan.